Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Salah ding. Ini adalah podcast perdana dari MAN 2 Kota Tangerang dari Klub Jurnalistik. Maaf teman-teman, ini hari perdana. Saya sebagai host, perkenalkan dulu. Saya bernama Abdurrahman Putra Setiawan sebagai host perdana di podcast perdana ini. Jadi kami dari Klub Jurnalistik membuat sebuah agenda baru, sebuah program baru, yaitu adalah podcast yang akan mewawancarai atau mengajak ngobrol beberapa artis-artis atau orang-orang yang sedang terkenal di bumi Mandua ini. Jadi teman-teman, pada kesempatan perdana ini kita mengundang tamu yang sangat spesial karena di podcast perdana ini pasti tamunya spesial ya. Yaitu adalah Askia dari 10.2. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, saya Siti Raudatul Askia, bisa dipanggil Aski. Saya dari kelas 10-5. Oke. Jadi Askia di sini akhir-akhir ini kita dapat info Askia memenangkan mendapatkan medali perunggu di Balai Kota. Balai Kota bidang silat ya? Bela diri silat. Bela diri silat emang bela diri yang khas Indonesia ya teman-teman. Jadi ini sangat membanggakan. Tingkat apa? Tingkat nasional. Wah, tingkat nasional teman-teman. Ini memang adalah berita yang sangat membanggakan. Siswi MAN 2 Kota Tangerang bisa sampai tingkat nasional. Jadi ini gimana nih perasaannya? Habis Bangga. Bangga. Karena Ini bisa dilihat ya. Ini ada sertifikat penghargaan dan medali. Ini kok ada 2 ya? jadi yang satu juara 3 tunggal baku, nomor 1 juara 3 vector. Oh, beda kelas ya? Iya, beda. Dikira satu buat ditaruh di sekolah, satu enggak ya? Jadi mungkin mau nanya dulu nih pertama. Ini perlombaan keberapa yang selama ini pernah didapatkan? Berapa? 9. Berarti sudah lumayan berpengalaman ya? Itu dari awal berkarir di dunia bela diri silat ini sudah menang terus atau gimana? Iya, dari kelas 3 SD. Di kelas 3 SD teman-teman, ini keren banget. Oke, mungkin daripada ngobrol terlalu lama, kita langsung aja masuk ke pertanyaan aja ya teman-teman. Di sini teman kita Askia akan diberikan beberapa pertanyaan, tolong dijawab santai aja. Kita ngobrol di sini karena podcast ya. Jadi sistemnya kita ngobrol aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini udah disiapkan oleh tim jurnalistik. Nanti jawab santai aja, boleh. Kalau misalkan mau cerita tentang pengalaman, boleh. Apa perasaan pertama kamu yang kamu rasakan pas diumumin sebagai pemenang? Itu awal deg-degan, terus bangga gitu sama diri. Di sana bareng siapa aja pas lomba? Dari MAN. Dari mana ada? Sendiri. Sama keluarga juga? Iya, keluarga. Berarti yang masuk MAN ke apa namanya? Pertandingan Olimpiade ini cuman Askia sendiri? Berarti Askia ini ikut ekskul di sini MAN 2. Ya. Soalnya di sini kan ada Karate. Beda ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama pertandingan ini? Pas pertandingan kedua, lawannya tuh tinggi banget. Tinggi banget. Ya, terus tenaganya juga beda. Bukannya di sini ada kelas berat ya? Ya, itu tuh dia beratnya doang sama kayak. Oh, berarti karena ini kelas berat apa namanya? Berat badannya harus sama. Iya. Berarti sebelumnya diet atau nambah berat badan gitu? Enggak. Oh, enggak. Stabil gitu. Oh, stabil. Jadi dipilih kelasnya ya? Iya. Berarti tantangan ya buat menghadapin lawan yang tinggi. Wah, itu ada banting-bantingannya di sana? Terus hampir cedera juga tangan dari tuan. Waduh, parah banget. Ada tim medis di sana, aman? Oke, baik-baik aja ya. Tapi sekarang udah set. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja ya. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan kamu hingga perlombaan yang kemarin? Orang tua. Orang tua, support full. Iya. Doain pasti, doa orang tua pasti akan selalu dijawab. Terus
difasilitasin kayak apa barang-barang. Kalau silat apa kayak golok ya? Pakai golok. Iya, bolong. Oh ya, seragam mau pasti. Terus kalau yang buat bantal-bantal itu apa namanya? Bantal. Yang Kalau di ada pengamannya. Itu bantal pengaman gitu. Oh, body. Itu pas pertandingan dipakai. Dipakai. Biar safety ya. Pas ini kan di balai kota ya. Balai kota lumayan luas itu gimana? Arenanya kayak gimana? arena ada 4. Ada 4. Iya, yang kakak. Itu setiap arena satu pertandingan. Iya. Itu setiap arena tuh buat satu kelas beratnya atau gimana? Campur sih dari Dharma dulu SMP. Ya. Habis itu kelas SMA. Habis itu ingat jadi Oh, jadinya. Berarti dalam satu waktu bisa langsung barengan gitu? 3 hari. 3 hari. Wah, sama juga berarti lolos, lanjut besoknya, lolos lagi, lanjut besoknya sampai semifinal ya berarti. Berarti semoga banyak banget ya peserta di situ. Berarti ada yang cuma sehari doang mereka. Sehari langsung gugur atau ada kesempatan Iya, buat sehari langsung liburan kan. kalau boleh tanya ini bayar nggak? Bayar. Bayar buat perlombanya ya daftar. Kalau dapat konsumsi di sana? Kalau juara umum masih dapat. Dapat konsumsi. Oh, juara umum. Nggak buat semua peserta gitu? Nggak ada. Cuma dapat sertifikat sama benda. Buat yang kejuaraan. Kalau uang cash nggak ada? Ada. Oh, nggak ada. Kalau yang cash tuh atlet kota yang emang bukan sekolah gitu ya? Oh, oke. Oke, kita lanjut aja deh pertanyaan selanjutnya. Momen apa yang paling tidak terlupakan selama pertandingan itu? Usahanya sih. Usaha. Usaha apanya? Usaha untuk mendapatkan. Oh, apa nggak ada lawan yang terus terbenak dalam pikiran sampai selesai atau dari awal itu yang nggak ada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu mengatasi rasa takut? Kan tadi Askia pernah tadi bilang kalau sempat lawan yang lawannya lumayan tinggi itu gimana? Kayak ditenangin dulu sih sama pelatih. Oh, pelatih. Berarti pelatih turun dan support terus ya? Keren ya pelatihnya. Pelatihnya boleh dari ini apa kayak organisasi gitu, organisasi pencaksilat gitu di Tangerang. Tapi dia nggak megang eskul di. Megang ada Megang. 2 sekolah. Sayangnya di Mandua ini nggak ada silat ya, jadi kurang tersupport. Ada yang cuma belum tahu bro. Ya semoga kepala sekolah mendengar, semoga nanti yang punya bakat pencak silat kayak Askia ini bisa disupport ya untuk disiapkan eskul pencak silatnya biar nanti ada versi Askia yang lain yang mendapatkan medali sampai tingkat provinsi ini. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau pencak silat tuh ada tekniknya kan? Itu ada strateginya juga dan trik-trik sebagainya. Ada jatuhan, Jatuhan. tendangan, pukulan, habisan. Kalau pelanggaran yang yang sering terjadi kepada semua peserta tuh, jadi peserta sering melanggar satu aturan kayak itu. Jadi tuh kalau silat bukan boleh tendang dari sini. Oh, jadi kalau buat kaki nggak boleh. Pelanggaran tangan boleh. Kalau cedera itu tahunya tuh setelah pertandingan berarti ya. Pas pertandingan juga kadang udah langsung rasain. Kalau saat pertandingan nih, lagi pertandingan, peserta boleh ngaduin ada rasa sakit. Boleh. Boleh. Itu nggak ngurangin poin. Enggak, kali di stop dulu. Di stop dulu. Nanti rematch lagi atau Ya, tapi kalau itunya parah, mestinya kena poli itu pengurangan. walaupun dia nggak ngelanggar aturan nendang apa, karena terlalu keras aja gitu dia.
lumayan sulit ya silat. Jujur saya nggak pernah ikut bela diri, jadi ngelihat orang yang bisa pencak silat tuh keren banget teman-teman. Ya kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu apa hal yang utama yang membedakan pemenang dari peserta lain? Jadi apa yang ngebedain kamu dari pemenang yang lain gitu? Menang lain. Saya juga Juara satu berarti juara satu, juara dua. Apakah sifat mereka ada yang kurang enak pada Askia? saya juara tiga. Ya. Ada mereka, tapi mereka tetap suportif. Ada enggak nyemangatin. Soalnya kadang ada beberapa peserta dia udah menang juara satu, juara dua, tapi mereka tetap nggak suportif. Misalkan tetap ngelawan pas malah udah selesai pertandingan atau ngejek-ngejekin, itu kadang sebuah kejadian yang kurang mengenakan buat perlombaan. Kayak olimpiade pelajaran juga, kalau misalkan nggak ada anggota apa peserta yang tidak menang, ada kejadian kurang mengenakan, itu sakit rasanya. Jadi sebagai peserta perlombaan besar, apalagi ini provinsi, kita tuh harus saling suportif walaupun ada rasa dengki atau rasa sakit kalah, tapi yang penting kita udah usaha lah ya. Lanjut lagi kita pertanyaan. Apa yang pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari pertandingan ini? Belum terlalu. Berarti penampilan juga bisa mempengaruhi ya. Kita ngerasa penampilan lawan tuh gede, sangar, itu bisa ngebuat takut, malah jadi lupa teknik gitu ya, lupa strategi. Itu bahaya. Jadi kalau pertandingan kita harus percaya diri, paling penting ya. Oke, kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Jika bisa mengulang lomba tersebut, apa yang kamu ingin ubah atau tingkatkan? Teknik. Dalam waktu dua minggu. Karena dalam poin lawan dari poin itu dapat poin. Sistem poinnya kayak gimana sih? Ya misalnya nendang nih, itu dapat 2 poin. Jadi setiap jurus ya? Iya. Nendang, poin, teknik lain gitu, poin lain lagi. Oh, jadi bukan soal menangnya, poinnya, bukan soal menjatuhkan lawannya, berarti. Menjatuhkan juga Oh, poin. oh, jadi menjatuhkan lawan itu poin yang paling besar. Teknik-teknik. Kalau yang ngejatuhin lawan, tapi poin yang dijatuhinnya itu lebih gede, bisa nggak? Ya, berarti poin menjatuhkan nggak sebesar sampai langsung menang banget gitu ya. Berarti yang paling penting adalah mendapatkan poin saat pertandingan itu. Oke. Lanjut. Menurutmu menang lebih banyak dipengaruhi oleh bakat atau latihan? Latihan. Berarti menurut Taskia bakat itu nggak ada? Latihan. Berarti kemenangan yang diperoleh oleh kerja keras itu lebih tinggi nilainya dibanding bakat. Tapi bakat bakat silat kemungkinan bisa kelihatan dari kecil kan. Dia udah ketertarikan dari orang tua atau gimana gitu. Oh, kalau boleh nanya, silat tahu dari siapa? Dari orang tua pas itu emang sering lihat silat gitu. Ikut aja gitu. Dengan awal gurunya sama sampai dari dulu. Udah beda tadinya ada satu bulan terus sekarang Beda. Tapi guru menurut Askia mempengaruhi potensi perkembangan Askia nggak? Nggak. Sama aja. Jadi yang penting diri kita sendiri. Guru saat silat itu memperbaiki di gerakan doang gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apa rencana kamu setelah kemenangan ini, kejuaraan ini? Apa target lomba kamu selanjutnya? dari lebih baik
latihan yang Baik, teknik dikembangin, dikuatkan lagi. Berarti ada lagi? Kita ke pertanyaan terakhir. Kamu bagaimana cara menjaga motivasi terus untuk kedepannya di perlombaan selanjutnya biar setiap perlombaan tetap ada semangat yang membara di hati agar kejuaraan selanjutnya bisa lebih baik? Apakah ada cara untuk memotivasi diri sendiri gitu? ingat-ingat yang sekarang yang kemarin-kemarin Ada kayak kebiasaan unik buat ningkatin motivasi semangat sebelum pertandingan gitu? Nggak ada ya. Kadang kalau beberapa orang ada yang sebelum pertandingan dia pemanasan dulu atau ngelakuin apa yang dia inginkan. Soalnya kalau sebelum pertandingan dia semangatnya penuh, pertandingan itu akan lebih besar kemungkinan untuk lebih percaya diri, lebih semangat lagi. Jadi kalau bisa nanti saran dari saya, Askia ini di perlombaan selanjutnya lakuin yang terbaik, tapi senengin diri sendiri dulu biar motivasi diri sendiri itu ada. Gitu. Oke, udah, ini pertanyaannya habis nih Askia. ya. Mungkin di podcast perdana ini masih banyak kekurangan dari kami. Walaupun ini pengalaman pertama, tapi saya sebagai host Abdurrahman Putra Setiawan sangat bangga menjadi host di podcast perdana ini. Untuk teman-teman, boleh ditunggu lagi series podcast selanjutnya. Saya Abdurrahman Putra Setiawan. Dan saya sudah berhasil. Terima kasih untuk kehadirannya Askia. Podcast ini semoga nanti di podcast selanjutnya akan lebih baik. Dan nanti ruangan ini teman-teman kita bakal rombak. Jadi ini benar-benar podcast pertama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.